Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Tongkonan Sangulele, kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan harian Toraya. Hari ini Rabu 28 Juli 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai 44. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah. Engkaulah sumber hidup dan sumber berkat. Bersama-sama kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang terus kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Sekalipun suka duka kehidupan silih berganti ya Allah. Tetapi satu yang pasti, kasih dan penyertaan-Mu bersama dengan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahaminya, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan anugerah-Mu ini. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayat 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menegada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diberi satu topik yang menarik. Kamu harus memberi makan. Kamu harus memberi makan. Banyak orang begitu mudah berkata, bertutur tentang kasih dan tentang hidup berbagi. Tetapi pada prakteknya, di antara orang-orang itu begitu susah untuk mewujudkan apa yang mudah dikatakan. Terlalu banyak dalih yang sering dikemukakan, entah itu alasan finansial pun karena alasan lain. Padahal pada dirinya ada saja hal yang bisa dibagikan untuk kebaikan bersama. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid punya alasan yang menurut kita sangat masuk akal bagi mereka
untuk menolak perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Alasan yang masuk akal itu ialah mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari tempat yang memungkinkan mereka membeli atau mendapatkan makanan. Alasan lain mungkin menyangkut kemampuan keuangan untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Tentu Yesus punya alasan kuat bagi murid-muridnya dengan perintah, kamu harus memberi mereka makan. Hal yang kita lihat dari teks ini, bahwa dengan perintah itu Yesus mengajar murid-murid untuk melihat potensi apa yang dimiliki yang dapat digunakan dalam komunitas orang banyak itu. Perintah itu juga sesungguhnya sebuah pengajaran akan arti kepekaan terhadap situasi orang-orang yang dilayani. Atas semua itu, Yesus mengajar mereka bahwa Ia ada di tengah-tengah mereka dan berkuasa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kehidupan pelayanan kita tidak dapat lagi berdalih untuk mengelak dari tanggung jawab memberi makan mereka yang haus dan lapar secara jasmani, terlebih secara rohani. Sekecil apapun potensi yang dimiliki, ketika dibawa dan diserahkan pada Tuhan, akan sangat berarti bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk berbagi dengan orang lain yang ada di sekeliling kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tidak menutup mata dan tidak mengepalkan tangan dengan keadaan susah yang dihadapi orang lain di sekitar kami. Firman-Mu mengajak kami untuk mau berbagi berkat sekecil apapun itu. Inilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa senang berbagi dengan orang lain. Dalam doa ini, kami doakan bumi yang kami tempati tinggal ini. Kami mohon Tuhan pulihkan kami dari pandemi COVID-19. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah. Dan dalam suasana pandemi ini, mampukan kami juga untuk senantiasa memperhatikan kehidupan orang lain yang ada di sekeliling kami. Ya Allah, berkatilah gereja-Mu, Gereja Toraja, untuk terus melaksanakan tanggung jawab panggilan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.